Shalom aleihim Bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warabani sa'al masih True God Jesus Christ. Bless you all. Bapak Ibu Saudara, bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Ya Bapak Ibu Saudara ya, kita Indonesia ya. Kita Pancasila, toleransi itu harus, keberagaman wajib disyukuri ya. Saya akan membalas pertanyaan ya. Dari orang Muslim tuh gini tanyanya, Pak Pendeta HTD sebenarnya apa bedanya orang Islam sama orang Nasrani itu apa sih bedanya Pak gitu ya. Oke gini ya, judulnya saya rubah begini judulnya, Nasrani Islam versus Kristen Isa Al-Masih atau Islam ya, Nasrani Islam versus Kristen Islam atau Isa Al-Masih. Bapak Ibu Saudara, di dalam beberapa hari lalu kita menayangkan tayangan yaitu tentang Islam ya. Ternyata Islam itu sama dengan Nasrani ya. Ya, coba kita jelaskan begini ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara ya, ini kita bolehlah menjelaskan seperti ini ya. Bahwa ternyata Islam itu sama dengan Nasrani loh. Sama-sama menyembah Allah yang Zat. Orang Islam menyembah Allah Zatnya itu SWT. Orang Nasrani menyembah Allah Zat atau Allah pribadi itu Bapa. Ini masih banyak macamnya, ada yang Bapa Anak Roh Kudus, ada yang Bapa doang, ada yang Bapa dalam nama Yesus, itu macam-macam. Intinya menyembah Allah pribadi atau Zat. Ya. Nasrani penyembah Allah Zat atau pribadi, Islam juga penyembah Allah pribadi sama, ya. Ya, mengakui Yesus itu cuman anak. Ayo, orang Nasrani, Katolik, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Mormon mengakui Yesus cuman putra, Pak, cuman anak. Lah Muslim mengakui Yesus apa? Cuman manusia, Pak. Nah, jadi orang Islam dengan Nasrani ini cocok karena sama-sama menyembah Allah Zat, ya. Pakai kiblat tau buktinya betul. Orang Muslim pakai kiblat apa? Kiblatnya ke sana Pak, ke Ka'bah. Oke. Orang Katolik kiblatnya apa? Patung Pak. Harus diakuin, nggak usah ditutupin. Kalau nggak patung jidat Pak. Ya, Katolik sama Ortodok itu kiblatnya jidat. Gitu. Demi nama Bapa. Nggak berani kan? Demi nama Bapa kesini nggak berani. Atau demi nama Bapa taruh di punggung nggak berani toh? Karena kiblatnya ke sini Pak. Mindsetnya itu Bapa, Allah yang Zat, Allah yang pribadi. Tanya ke orang Katolik, orang Protestan, orang Ortodok, orang Karismatik. Allahmu siapa? Bapa. Bapa itu pribadi. Pribadi sama Zat sama dong. Ya. Katolik, Ortodok kiblatnya ke patung. Kalau Ortodok itu ke gambar. Gambar-gambar lukisan, ya toh, ornamen-ornamen di dinding plus di sini demi nama Bapa. Protestan kiblatnya kemana? Ke Yerusalem, ya. Karismatik tuh sering tuh kita berdoa untuk Yerusalem sebagai kota kudus. Mana ada di bumi kok kota kudus? Kota maksiat ada Pak. Mana ada Yerusalem kota kudus? Nggak ada Pak. Kota maksiat itu. Kalau Yerusalem baru itu nanti kota kudus itu di kitab Wahyu itu surga. Masuk di bumi ada kota kudus, Mbok mikir, Romo pendeta nggak mikir tuh namanya itu. Ya, tidak ada kota kudus di bumi. Lalu orang karismatik, orang Protestan tuh sering mengangkat tangan ke arah Yerusalem, kiblatnya Yerusalem. Ya, Katolik sama Ortodok kiblatnya ke patung. Nah, orang Islam kiblatnya kemana? Ke sana ke Ka'bah. Jadi ada yang kiblat jarak dekat, ada kiblat jarak jauh. Persis sama. Nasrani dengan Islam itu sama-sama penyembah Allah Zat. Walaupun di kitab masing-masing ada Allah yang roh. Aneh kan? Di kitab masing-masing, kitabnya Nasrani itu ada Allah roh. Di kitabnya orang Muslim, orang Islam juga ada Allah yang roh.
Lalu kita compare dengan Kristen dengan Islam, Isa Al-Masih. Kalau agama Islam, bukan Islam ya, Islam, agama Isa Al-Masih, ini menyembah Isa Ruhullah wa kalimatuhu, Yesus Kristus. Saya sebagai orang Kristen penyembah Yesus Kristus, enggak nyembah Allah yang zat, enggak. Ya, jadi orang Isa Al-Masih menyembah Allah yang roh, yaitu Ruhullah wa kalimatuhu Isa Al-Masih. Anda orang Islam apa orang Islam? Kalau Islam yang kamu sembah Allah yang roh, yaitu Isa Al-Masih. Kamu orang Nasrani apa Kristen? Kalau Kristen yang disembah Yesus Kristus Allah yang roh, sama dengan orang Isa Al-Masih. Kalau kamu Nasrani yang kamu sembah Bapa Allah yang yat, sama dengan orang Islam yang menyembah Allah SWT juga yat. Sama-sama kiblat. Ada yang kiblat jarak dekat, ada yang kiblat jarak jauh. Ada nggak Pak Allah kok yat itu ada nggak? Nggak pernah ada, saudara. Allah itu roh, nggak pernah yat. Gitu. Satu-satunya Allah roh itu ya Yesus Kristus. Itu kalau di Kristen. Kalau di agama Isa Al-Masih, Islam bukan Islam ya. Islam, Isa Ruhullah wa kalimatuhu. Pertanyaan sederhana, suaminya Khadijah masuk yang mana Pak? Masuk yang penyembah Allah yang roh apa Allah yang yat? Mari kita adu bukti. Khadijah itu sepupunya Warokah. Warokah itu pendeta Arab. Jadi Khadijah itu Kristen dong, betul. Lalu kawinnya Kristen apa-apa. Kan waktu itu cuma ada Kristen sama Yahudi. Kawinnya Kristen Pak, oke. Aku mau nanya, suaminya Khadijah disunat enggak? Enggak. Tidak ada bukti bahwa suaminya Khadijah disunat. Siapa bisa membuktikan suaminya Khadijah disunat? Artinya dia Kristen. Kristen penyembah mana? Penyembah Isa yang Ruhullah. Makanya suaminya Khadijah kan mengakui Isa itu Ruhullah wa kalimatuhu. Isa itu terkemuka di bumi dan di surga. Lalu suaminya Khadijah itu sering dicomot juga oleh orang yang penyembah Allah yang yat. Suaminya Khadijah itu penyembah Allah yang roh. Ketika beliau mau wafat, beliau menyatakan keimanannya apa? Keimananku itu, pertolonganku itu hanya kepada Isa Al-Masih sebagai Ruhullah wa kalimatuhu. Ya. Jadi Khadijah, Warokah dan suami Khadijah sebenarnya sebagai agama Islam, agama Isa Al-Masih yang disembah Allah yang yat apa Allah yang roh? Allah yang roh. Yaitu Isa Ruhullah wa kalimatuhu. Makanya suaminya Khadijah itu selalu hormat kepada Isa. Ya. Waktu dia berkesempatan untuk mengobrak-abrik Ka'bah ya, semua berhala tak singkirin, semua ornamen-ornamen di dinding bagian dalam Ka'bah tak singkirin, kecuali ini nih gambar Maria dan gambar Yesus. Lah memang dia Kristen kau. Kristen yang mana Pak? Kristen yang Nasrani apa Kristen yang penyembah Allah roh? Yang penyembah Allah roh. Jadi tak kasih tahu saudara-saudara, di seluruh dunia jagat raya ini hanya ada satu-satunya agama keyakinan yang menyembah Allah yang roh adalah Kristen. Kalau di Arab disebut Isa Al-Masih, agama Islam, bukan Islam ya. Kalau Islam itu penyembah yang yat. Kalau Islam itu penyembah yang Allah yang roh, yaitu Isa Ruhullah wa kalimatuhu. Sama dengan kami orang Kristen. Beda dengan Nasrani. Kalau Nasrani itu sama dengan Islam, penyembah Allah yat. Ya Bapak Ibu Saudara, penjelasan ini sederhana. Makanya orang bilang sebenarnya pendeta HTD ini lebih tinggi ilmunya dari ustadz. Ya. Kalau urusan baca bahasa Arab, saya tidak pintar ya loh. Dan tidak mau saya ya. Saya gini loh, kalau orang bicara bahasa Arab itu kecenderungan untuk ngarang itu tinggi. Aku asal ngomong aja, asal ngomong lalu aku terjemahkan asal juga.
karena jemaatnya nggak ngerti ya tergantung gimana saya. Makanya saya nggak mau gitu. Jadi kalau HTD dibandingkan misalnya pendeta-pendeta yang murtadin tuh ya kalah kalau urusan baca bahasa Arab kalah. Tapi urusan pemahaman pernah ada nggak yang bisa mengatakan bahwa sebenarnya Islam itu penyembah Allah yang yat, kalau Is'alem itu penyembah Allah yang roh yaitu Isa Al-Masih. Nah, Khadijah sama suaminya masuk yang mana, Pak? Masuk yang penyembah Allah yang roh. Pernah ada nggak seluruh murtadin Indonesia yang bisa pemahaman seperti ini? Pernah ada nggak? Nggak ada. Seluruh ustadz ada nggak yang ngerti? Oh iya Pak, pantesan kita itu dulu saya pun ya waktu masih saya di Muslim ya, saya itu sudah bertanya-tanya, kenapa kok ini kok ada doa untuk junjungan ya, untuk tokoh sentral kenapa harus didoain ya? Oh rupanya dia diklaim sebagai dari sekte yang nyembah Allah yang giat. Kalau aslinya kan enggak ya, nggak perlu ada didoain seperti itu ya. Kenapa pakai kiblat? Jadi, oh benar teman waktu itu saya belum begitu clear ya loh. Nah setelah saya clear ya, apalagi ini setelah sekarang ini di era modern seperti ini ya, istilahnya semua agama sedang dibedah ini, termasuk agama Islam dan Is'alem. HTD itu bisa ngerti ya, ada Islam, ada Is'alem. Kalau Islam itu Allahnya Zat, kalau Is'alem Allahnya roh, tinggal Anda pilih. Allah Zat atau Allah roh. Kalau Allah roh tidak pakai kiblat, kalau Zat pakai kiblat. Kalau pakai kiblat sama dengan Nasrani, penyembah Bapa. Makanya Islam sama dengan Nasrani, sama-sama penyembah Allah yang Zat, yang pribadi. Katolik, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakos itu semua penyembah Allah yang pribadi, sama dengan Allah yang Zat, yang disembah oleh orang Islam. Kristen penyembah Allah roh sama dengan yang disembah oleh orang Is'alem, bukan Islam. Is'alem, Isa Al-Masih. Very clear? Pernah ada yang bahas kayak gini nggak? Ya. Sepertinya HTD lebih cerdas dari para ustadz ya. Ada yang menilai seperti itu. Kalau dibanding mu'alaf gimana? Alah, mu'alaf ngakunya pinter kan? Mu'alaf ngaku pinter dari Hong Kong. Mu'alaf pernah ada nggak tahu yang kayak gini? Boro-boro Pak kami itu nggak ngerti apa yang disebut Kristen. Kenapa ya? Kok di kitab kami kok mengakui Isa Al-Masih sebagai hakim adil hari kiamat? Lu yang hakim adil hari kiamat itu Allah atau bukan? Harus Allah Pak. Nah makanya terkemuka dunia akhirat itu Allah Maha Kuasa atau bukan? Iya, siapa dia? Isa Al-Masih. Makanya sembahlah Allah yang roh, yaitu ruhullah wa kalimatuhu. Ya, nggak pakai kiblat, enggak. Ya. Suaminya Khadijah itu ya menikah secara Kristen, disunat nggak? Siapa bisa membuktikan suaminya Khadijah disunat? Siapa bisa? Ya. Kayaknya nggak ada yang bisa itu. Mu'alaf bisa buktiin, alah mu'alaf. Ngaku pinter ya. Emang ada mu'alaf pinter. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila ya. Dengan kemajuan teknologi seperti ini ya, kita tidak bisa lagi ya. Semua sekarang terbuka loh. Dengan teknologi yang namanya internet, yang namanya Google, lo terbuka semua. Satu-satunya kitab suci yang paling tahan, yaitu paling tahan dikorek-korek, walaupun silahkan Anda korek-korek dari sisi manapun juga tetap benar. Siapakah itu? Apakah itu? Alkitab, satu-satunya kitab suci. Silahkan Anda korek-korek. Ya, Anda mau bedah kayak apapun juga dengan teknologi apapun juga, ujung-ujungnya Yesus Kristus satu-satunya Allah, nggak pernah bergeser dari itu. Itu ayat Alkitab semua, ya.
Kami Kristen bukan Nasrani. Kalau Nasrani penyembah Allah yang Yat, yaitu Bapa. Semua Nasrani nyembah Bapa. Kami Kristen penyembah Allah yang Roh, yaitu Yesus Kristus. Alfa Omega. Orang Islam penyembah Allah yang Yat, sama dengan Nasrani. Sama-sama punya kiblat, ya, tetapi ada orang-orang dari Is'alem, bukan Islam. Is'alem penyembah Allah yang Roh, yaitu Isa Al-Masih Ruhullah wa Kalimatuhu. Ini HTD ngomong Isa Al-Masih Ruhullah wa Kalimatuhu itu ada nggak di kitabnya orang-orang Islam? Ada. Isa Hakim Adil Hari Kiamat ada nggak di kitabnya dia? Ada. Isa Al-Masih terkemuka dunia akhirat ada nggak? Ada loh. Hakim Adil kan harus Allah, makanya harus terkemuka dunia akhirat itu kan harus Allah, betul. Sembah yang itu, yang Roh itu, jangan yang Yat. Kalau Yat ya sama Nasrani, kalau mau jadi Kristen ya sebenarnya itu kok, ya sama kita ya. Penyembah Allah yang Roh sama kita ya. Allah itu Roh apa Yat? Ya Roh lah, nggak pernah Allah kok Yat, gitu. Nggak pernah ada itu. Kalau toh ada itu gagal memahami. Allah itu harus roh. Tidak pernah ada Allah kok. Zat itu nggak pernah ada. Itu Allah yang benar, Leo. Kalau Allah yang lain ya saya nggak tahu. Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila, pencerahan seperti ini pasti belum pernah Anda dengar. Termasuk para ustadz, ya, bahkan para buya sekalipun, saya yakin belum pernah dengar yang kayak gini. Iya Pak, kita nggak pernah terpikir ya, ternyata Islam itu ada yang penyembah Allah Yat, ada yang Is'alem, Isa Al-Masih penyembah Allah yang Roh, yaitu Isa Al-Masih. Udah ya. Terus gimana Pak itu? Tokoh junjungan kita yang mana Pak? Nyembah yang mana? Nyembah yang Roh, tak kasih tahu ya. Buktinya nggak disunat toh? Oh iya, ya. Yang nggak disunat itu kan cuman Kristen, ya. Yo, Anda bisa buktikan? Ya. Kita tetap Indonesia, tetap Pancasila ya Bapak Ibu Saudara ya. Memang kita sekarang di era seperti ini ya harus siap ya, harus siap dibuka, ditelanjangi dalam tanda petik ya, ditelanjangi ya oleh teknologi. Anda pun bisa melakukan hal yang sama dengan Alkitab ya. Dengan agama Kristen silahkan Anda telanjangi. Tetapi makin Anda telanjangin makin benar itu namanya Kristen itu ya. Kalau Nasrani, wah itu nggak perlu ditelanjangin, udah maha sesat itu. Nasrani ya, penyembah Bapa Tritunggal itu nggak usah Anda telanjangi, sudah ketahuan dia maha sesat. Ya, iya, Allah kok zat, apa itu Allah kok pribadi gitu. Allah kok tiga. Lalu mereka ya duduk-duduk di surga sambil duduk-duduk memerintah surga gitu. Duduk-duduk di teras rumah Bapa sambil ngerokok kayaknya juga. Makanya semua pendeta Nasrani ngerokok tak? Kebanyakan sih. Ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Bapak Ibu Saudara yang mau tanya dengan HTD, yang mau debat dengan HTD, tapi kalau para mu'alaf enggak lah. Saya males. Mu'alaf itu ilmunya nggak ada. Makanya ditutupin topi. Ada mu'alaf di ruangan AC pakai topi buat nutupin karena pikirannya nggak nyampe. Semua mu'alaf kalau debat sama saya ditutupin pakai topi biar nggak ketahuan, pikirannya nggak nyampe memahami kekristenan. Ya, yang mau dialog dengan saya, para buya, ayo, ayo, para ustadz senior, yuk kita dialog ya. Ini nanti kalau sampai ke angka rumput, Bapak Ibu, wah sampai ke akar rumput itu damai Indonesia loh, ya. Tidak ada kebencian, benih-benih kebencian tuh nggak ada. Kalau ini informasi ini nyampe ke akar rumput. Lah kalau memang harus diakuin bahwa Isa Al-Masih ya sebagai Allahnya, ya diakuin gitu loh, ya. Supaya kita tahu, oh yang benar itu di asalnya saja negara Arab sana ya toh. Di Arab sana itu sudah berubah loh sekarang loh, ya. Dia tidak mau loh, dia udah lebih banyak yang modern yang mengikuti Isa Al-Masih loh. Di Arab sana kekristenan maju loh, Pak. Di negara Arab Saudi sana. Ya makin hari makin maju kekristenan. 10 tahun lagi kayak Anda bisa lihat tuh. Ya, tetap toleransi, tetap Indonesia, tetap Pancasila.
Ya, jangan hujat, jangan caci maki. Haleluya, amin.